Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Kamu Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya lewat infak dakwah, sehingga channel ini dapat dengan eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Dengan sebuah harapan tentunya insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya yang di mancanegara, yang di dalam negeri, ya. Terima kasih. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip, anti download, ya. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya jadi jangan diunduh, dipotong-potong semau-maunya langsung diunggah ulang, jangan. Aku tidak pernah memberikan izin untuk hal-hal yang seperti itu. Berikutnya aku tidak bisa sebutkan, ya, nama kalian satu persatu. Aku ucapkan terima kasih lah, ya, semuanya atas doa-doa baiknya untukku, dan semoga kebaikan doamu untukku Gusti Allah curahkan juga untukmu, ya. Sesama saudara muslim kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari doa-doa yang diajabai oleh Gusti Allah yang Kamu Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita, dan terima dulu salam penyemangat dari aku, yaitu salam Isra, Islam rasional. Kopi dulu, kopi morning dulu. Di sini hujan, ya, dan hujannya sih tidak deras, cuma rintik-rintik, cuman anginnya yang kencang banget. Mulai subuh tadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ini sudah terjawab, ya, bahwa ini seri yang ke-9. Kita lanjutkan, ya, seri yang ke-9. Oke. Tentang bahasan utamanya sebetulnya sudah selesai, sudah terjawab, ya. Benarkah malaikat dan iblis diperintahkan sujud kepada Adam? Maka jawabannya tidak. Karena apa? Terjemahan yang telah diterima publish itu salah, akhirnya menggiring pada pemahaman yang salah. Karena di situ tidak pakai ilah tapi pakai li, ya. Jadi yang tepat itu terjemahannya yaitu sujud untuk Adam. Untuk apa dia menjadi trigger dalam persujudan itu? Karena dia menjadi produk unggulan, ya. Lalu sujudnya kepada siapa? Kepada produsennya, yaitu Gusti Allah yang Maha Agung, bukan sujud kepada produknya, ya. Jadi di sini aku juga nggak tahu, ya. Itu kan pemahaman ini sudah menjadi pemahaman sejagat, ya. Mulai dari orang-orang yang kuliah di Mesir sana, di Madinah, di Mekah, terus nggak tahu lah di mana sana, itu kerjanya ngapain, ya. Aku juga heran. Ya, justru kita yang di sini memberikan alternatif pemahaman yang itu Qur'ani. Ya, aku kadang-kadang berpikir kalau itu dalam khasana keindonesiaan kita, ya maklum lah, namanya juga orang Indonesia. Ini orang yang di sana itu loh, di Mekah, di Madinah, di Al-Azhar yang Mesir itu, yang gudang-gudangnya ilmu, taruh lagi di mana sekolah-sekolah tinggi teologi Islam. Kenapa bisa terjebak sedemikian dalam, dan itu temurun-temurun akan begitu-begitu saja.
Makanya kalau aku jalan-jalan itu ada pondok tahfiz Quran, ada pondok tahfiz Quran, ada pondok tahfiz Quran. Seperti Ahad kemarin aku diundang teman yang punya pondok ya, di tempat Nduk Ranti belajar Al-Quran itu sedang mewisuda santrinya yang sudah hafal Al-Quran gitu. Salah satu sisi senang kita, tapi salah satu sisi prihatin. Karena apa? Yang diajarkan itu adalah kesalahan yang diwariskan dan diwariskan. Jadi kesalahan itu diwariskan dari satu generasi ke generasi. Makanya kita ini kan potong kompas. Ya, kenapa justru yang menyelesaikan masalah ini anak yang lahir di jalanan, bukan dari pondok pesantren, bukan dari kuliah di Al-Azhar, di Mekah, di Madinah, di manalah. Itu ingin menyelesaikan kan anak jalanan ini. Ya. Kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang kita bertanya kok bisa begitu ya, yang mereka di sana ngapain? Karena mereka sudah terima itu menjadi sebuah kebenaran, padahal harus dikritik. Kalau kita kan di sini tidak, kita mengkritik. Makanya aku bilang kerangka berpikir akademis itu dari dari keraguan menuju kemantapan. Harus diragukan dulu, ini benar nggak terjemahannya, ini benar nggak pemahamannya, ini sesuai dengan pesan Al-Quran, itu keraguan. Maka kita cari jawabannya sampai pada kemantapan. Dan akhirnya kita mantap, tidak ada yang namanya malaikat dan iblis itu diperintahkan sujud kepada Adam, tidak ada. Sujudnya tetap kepada Allah. Ya, tapi triggernya memang Adam karena dia sebagai produk unggulan. Oke, itu sudah aku kira sudah paham lah kalian, sudah selesai. Sekarang tergantung kalian berani nggak menyampaikan itu kepada publik. Kalau nggak berani ya nggak usah. Yang penting kamu sudah paham ya. Karena memang resikonya seperti yang aku alami. Kecuali kamu pas bandrol seperti aku. Ya, jadi pertama itu jangan ke publik dulu. Ke lingkungan terdekat itu ya keluargamu dulu. Sampaikan kebenaran ini. Keluargamu oke, baru nanti teman dekat oke, teman kerja oke, baru publish. Gitu. Jadi jangan ujuk-ujuk kamu ke publish, nanti bisa. Kecuali kamu sudah siap gitu. Seperti contohnya sahabat Umar gitu. Dia memang pas bandrol, dia memang nothing tulus. Yang lain-lainnya kan ketika bersahadat kan itu sembunyi-sembunyi karena khawatir ada ancaman dari Arab-Arab kafir itu kan. Kalau sahabat Umar kan enggak. Hai, Umar sudah masuk Islam. Siapa yang mau istrinya jadi janda? Ini Umar. Berani nggak kalian begitu? Kalau nggak berani jangan. Pakai strategi yang aku bilang tadi. Ya, kamu, keluargamu, saudaramu, teman karibmu, teman kerjamu, teman bisnismu, baru publish. Gitu. Ya, oke. Yang jadi masalah, ya, sering ketika kita merujuk ke surat 234, loh kenapa iblis jadi sasaran ya? Kan iblis tidak diperintahkan di situ. Yang diperintahkan kan malaikat. Nah ini dalam konteks diskusi lintas iman, teman-teman Islam ketika ditanya oleh teman-teman kita yang Kristen, itu gagap. Ya, gagap. Makanya aku bilang ya, nuntut ilmu, belajar itu wajib. Ilmu apa? Ilmu Islam. Karena Islam itu tidak bisa dibangun tanpa pengetahuan. Itu wajib. Kalau yang lain itu jais. Jais itu monggo-monggo saja sesuai dengan kondisionalnya. Tapi menuntut ilmu yang wajib itu Islam. Maka untuk teman-teman jangan asik bermain comparative religion, tapi Islamnya sendiri sebagai basic yang harusnya dipahami dengan benar-benar kenal, itu justru hilang. Jangan. Ya.
Ya. Makanya kan aku bilang ya, seperti aku nih ya. Tentunya aku ngertilah Islam, masa nggak ngerti orang tua agamaku kok. Jadi ketika aku main dalam habitat cooperative religion itu aku sudah siap. Jangan kamu asik belajar agama di luar Islam tapi Islam sendiri kamu belum paham, itu kan jadi masalah. Ya seperti ini contohnya, ketika ditanya oleh teman-teman kita Kristen atau teman kita yang lain lah ya, entah Hindu, entah Buddha, yang di luar Islam itu ya, yang kafir itu ya, bagaimana? Itu kan iblis, nggak diperintahkan, yang diperintahkan kan malaikat. Ya. Kenapa iblis jadi sasaran gitu? Itu teman-teman Islam banyak yang gagal. Maka setelah kajian ini semoga tidak gagap. Aku akan jelaskan kepada kalian semuanya. Ada tiga ada tiga pendekatan yang dipakai. Mana yang mau kita pilih nanti kita lihat ya. Jadi begini, malaikat yang disuruh, kenapa iblis juga jadi kena damprat karena tidak mau sujud. Padahal yang disuruh malaikat gitu ya. Oke, metodologi alternatifnya nanti kita cari jawabannya Quran by Quran, Quran by hadis, dan Quran by semesta ini ya. Semesta nanti bisa sains, bisa sosial. Maka aku pilihkan saat ini kita mencari jawabannya Quran by Quran ya. Quran by Quran. Ini hapus ya. Ini kalau dalam hadis aku belum menemukan, maka nanti kalau ada kamu punya ya nggak apa-apa disampaikan ya di kolom komentar. Maka sementara aku akan jawab Quran by Quran. Benarkah iblis itu tidak diperintahkan untuk sujud? Benarkah hanya malaikat saja yang disuruh sujud? Oke, sebelum ke sana aku baca dulu komen yang masuk. Sebentar, minum kopi morning. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama untuk Kang Mas Zidan Gaming di Palembang ya. Palembang nyimak Gus seri ke-8 gaskeun salam Isra. Oke, matur nuwun, salam Isra juga untuk Zidan Gaming ya, dan untuk semua keluargaku yang ada di Palembang ya. Semua ya, keluarga-keluarga muslimku yang ada di Palembang, saudara-saudaraku, terimalah salam dari aku, itu salam Isra. Oke, matur nuwun, kita lanjut ke utara lagi ya. Kalau Palembang ini kan Sumatera Selatan. Ini Kang Mas Isdianto. Alhamdulillah Gus Sidamanik hadir menyimak kajiannya, setia menunggu kajian di seri 9 ya. Semoga sehat selalu Gus dan mudah mendapatkan rezeki yang barokah. Salam Islam rasional. Oke, salam Isra juga untuk Kang Mas Isdianto dan semua saudara muslimku yang ada di Sidamanik. Berikutnya Kang Mas Abdul Muluk. Kang Mas Abdul Muluk, aku belum tahu kamu dari mana. Nanti kalau komen tolong disertakan ya. Dari Lampung, dari Banjarmasin, dari Balikpapan, dari mana gitu. Ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Izin nyimak kajian seri 8-nya. Monggo silahkan Kang Mas ya. Semoga menjadi pencerahan untuk diri saya dan keluarga saya Gus. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya. Silahkan saja. Semoga bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Semoga Gus Betik dan keluarga diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Matur nuwun. Terima kasih atas doa-doa baiknya. Kita lanjutkan ke Bu Neni. Bu Neni di Banjarmasin ya. Banjarmasin siap pasang otak. Pasang otak dan memeras otak untuk menimba ilmu yang logik dan menambah luas wawasan yang sebelumnya tidak terpikirkan sama sekali. Hatur nuhun Tuan Guru ilmu dan pencerahannya. Oke, sama-sama ya. Semoga Tuan Guru sekeluarga juga viewer di channel ini sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salam Isra untuk semuanya ya. Insya Allah ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, dilanjutkan soleha kita Gispati. Alhamdulillah Palu nih Mak.
Semoga Tuhan Guru bersama keluarga dan kita semua selalu dalam lindungannya, disehatkan, diberikan kelimpahan rezeki. Amin. Amin ya robbal alamin. Salam Isra untuk semuanya. Oke, lanjutnya ke Kang Mas Joni Kesiangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Metode Quran by Quran sepertinya ada di Quran surat 7:12. Mohon pencerahan lebih lanjut Gus. Salam Isra. Semoga para penyimak kajian Gus Putih selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Esa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Benar. Nanti kita akan merujuk ke Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ya. Dari semua rangkaiannya itu khususnya di 7 yang ke-12 itu. Tapi nanti kita awali dari 7 yang ke-11 ya. Jadi awal perikop. Oke, terima kasih Kang Mas Joni Kesiangan. Berikutnya jagoan kita MBR ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Kemayoran selalu hadir. Izin mengingatkan request saya 2 bulan lalu tentang syahadat Gus. 2 bulan lalu ya. Tentang syahadat, apakah betul ada orang yang bersyahadat masuk Islam maka semua dosa di masa lalu akan dihapuskan? Apakah itu adil bila dia adalah seorang pembunuh tapi karena syahadat dia dihapus dosanya? Nanti seperti kepercayaan Kristen yang percaya Yesus maka dosanya dihapuskan. Itu saja Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai terlupa 2 bulan. Oke, nanti aku jawab ya. Ini insya Allah perlu 2 episode lagi. Setelah ini nanti episode ke-10 kita kaji tentang Quran surat Yusuf, tepatnya ayat yang ke-4 dan ke-100 ya. Supaya benar-benar kalian itu mantap bahwa tidak ada Al-Quran menceritakan produk menyembah produk, yang ada produk menyembah produsen ya. Itu setelah itu seri ke-10, nanti seri ke-11. Seri ke-11 itu aku akan menutupnya dengan kita coba menelisik ke perjanjian lama, yaitu di Torah, yang seperti aku bilang sejak seri yang awal-awal dulu bahwa manusia menyembah manusia itu kerangka berpikir perjanjian lama ya, baru setelah itu tutup. Insya Allah selesai di situ ya. Jadi perlu 2 episode. Sebetulnya mau bahas ini ya, tentang hola ini ya. Tapi karena sudah 2 bulan aku sendiri sudah lupa. Nanti setelah itu aku dahulukan ya. Besok Jum'ah ya, Jum'ah kita bahas seri ke-10, Sab'ah seri yang ke-11, baru ini. Berarti Ahad mungkin. Kurang lebih Ahad lah ya. Atau maju mundurnya itu nanti aku utamakan ya. Mohon maaf untuk MBR 2 bulan lupa aku. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Terima kasih atas pengingatnya kembali, reminder ya. Oke, terima kasih. Kemudian Kang Sahaknya eta, Kang Cecep Kosasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam, harusnya menggunakan harpun ilah, betul. Yang memiliki makna batas akhir subjeknya Adam yang dituju, sedangkan li bermakna kepunyaan, milik atau untuk. Maknanya tergantung kalimat sebelumnya, ya. Kalimat atau kata ya, jadi narasi atau diksi gitu. Karena kalimat sebelumnya sebuah ajaran Allah, ilmu yang diberikan kepada Adam, berarti khitabnya itu ya bukan sujud kepada Adam ya, tapi tunduk kepada ajarannya, yaitu ajaran Allah ya. Salam Isra Abi ti Bandung Gus. Kumaha pawartos Nabi? Damang. Oke. Aku lagi seneng lagu dari Sunda yaitu Dua Lalaki. Dua Lalaki. Dua Lalaki. Nanti aku mau bikin lagu, ngarang lagu Dua Awewe. Kajian berkekuatan super mantap mengubah paradigma berpikir. Oke, terima kasih
untuk abi kita yang ada di Bandung ya. Semoga semuanya damang pawartosna. Maybe sometime bisa main ke Bandung ini. Sudah lama nggak ke Bandung. Oke, atur nuhun bi. Kita lanjutkan Kang Ari Prasetyo. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Batam hadir guru di pagi hari ini nyimak seri ke-6. Sehat selalu guru, always salam Isra. Oke, salam Isra juga untukmu. Kang Sahran Gipari ya, menyimak setelah 2 jam tayang. Oh, mantap. Saat mendung kembali turun. Oke, mendungnya masih rajin turun. Kemudian Kang Mas Jian ini ada di mana ya? Jian JAD, Masya Allah sehat selalu ya Gus. Oke, terima kasih atas doanya dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepadamu dan salam Isra untukmu bersama keluarga dan saudara-saudaraku yang ada di, nggak tahu aku kamu ada di mana. Nanti mungkin komen berikutnya bisa disertakan Mas ya. Mas Jian ini ada di mana gitu. Oke, terima kasih Mas Jian, salam Isra untuk semuanya. Sam Gurem and Rukam Singo Edan Sawu Jajar hadir, mantap. I am Muslim. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Indramayu hadir Gus. Salam sehat selalu untuk semuanya. Salam Isra untuk semua. Dan jangan lupa otaknya dipasang. Barakallahu fikum. Oke, terima kasih I am Muslim. Salam Isra juga ya untuk semuanya keluarga yang ada di Indramayu. Berikutnya Kang Putu Suasana. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Tuan Kudus Betik lanjut nyimak, semoga sehat selalu dan murah rezekinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih sudah didoakan, nggih. Berikutnya dari Kang Putu kita ke Kang Nabila Al-Ghazali ya. Apa ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Hadir di kajian Gus Betik. Patuh dan taat pada hukum Allah yang telah diwahyukan pada para nabi-nabi Allah dan beribadah sujud hanya pada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta seluruh alam semesta berserta isinya. Mantap. Oke, terima kasih. Ini bunda kita kemana ini ya? Soleha kita Ayesa. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali hadir nyimak Gus. Siap Gus Betik selalu menunggu kirimannya rujak cingur. Ini bunda kita ini di Surabaya, ini juga senior kita ya, sejak lama ngikut kajian di sini. Ini aslinya Surabaya, makanya di request untuk bunda kita rujak cingur, itu makanan khas Surabaya. Kalau di Bandung tuh karedok. Tapi kalau karedok itu mentah bahannya, kalau rujak cingur enggak ya. Oke, matur nuwun untuk Bunda Aisyah yang ada di Surabaya, semoga sehat selalu bersama keluarga. Oke, kemudian Kang Jian Reksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaltim selalu hadir. Maaf pengganggu Gus, ada yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya Dajjal menurut pemahaman Gus itu seperti apa? Apa sudah pernah dibahas sebelumnya? Saya masih belum menemukan video Gus yang menjelaskan secara spesifik Dajjal itu apa. Tapi ada di beberapa video Gus sebelumnya yang saya tangkap menjelaskan secara singkat Dajjal itu adalah sifat manusia. Dan bukan seperti pandangan-pandangan mainstream yang berupa wujud atau sosok. Nah, sudah tahu gitu loh. Ya sudah, itu jawabannya. Sudah, kamu tanya sendiri, kamu jawab sendiri. Itu ada di episode Katrina Bisa Tidak Akan Turun Lagi. Itu ada 11 episode di sana. Ya, aku jelaskan tentang Dajjal. Referensiku hilang, Dajjal itu ada 11 makna itu, ya. Jadi dia polisemi, ya. Dan dia bukan personal, dia karakter. Kalau nanti matanya satu terus di batuknya sini ada tulisan kafir, itu kan untuk konsumsi anak-anak kita seperti Ranti gitu ya. Kalau Gra itu sudah nggak mau lah, dia sudah SMA kok. Itu kan dongeng untuk anak-anak kita yang masih kecil-kecil ya enggak apa-apa, aku juga enggak menyalahkan. Tapi kalau sudah dewasa ya otaknya harus dimainkan dong ya. Jangan sampai yang sering dinukil oleh soleha kita Rini ya. Jangan sampai bodoh itu tak bertepi gitu loh. Nanti kalau bodoh atau goblok tak bertepi kan jadi repot ya. Enggak apa-apa ya, mau dipahami sebagai manusia personal, terus matanya satu, di batuknya ini ada tulisan Dajjal, nggak tahu siapa yang nulis. Itu pendekatan-pendekatan untuk anak-anak kita boleh. Tapi kalau yang sudah dewasa ya pasang otak,
Ya, karena pemasangan otak itu akan membuat itu bodoh itu, goblok itu menjadi bertepi. Tapi kalau nggak pasang otak ya menjadi goblok yang tak bertepi gitu ya. Oke, ini kamu tanya sendiri dan kamu sudah jawab sendiri. Berikutnya, tapi kalau dilihat dari hasil kajian dari channel MA 3 hari yang lalu, menurut terjemahan Matius 14:26 memakai Alkitab Gereja Ortodoks teks bahasa Suryani yang berkerabat dengan bahasa Arem, perikop tentang Yesus berjalan di air. Yesus berjalan di air itu aku sudah janji belum pernah kita bahas ya. Apa ada orang bisa berjalan di air? Kalau berjalan di air terus dianggap hebat, ya kodok juga hebat karena dia berjalan di air. Di situ Petrus sempat salah mengidentifikasi Yesus dengan berseru Hudagala, dia Dajjal ya. Lalu ayat berikutnya Yesus mengoreksi Petrus, tenanglah ini aku, jangan takut. Nah, dari sini bisa dilihat Yesus sudah mengajarkan konsep Dajjal kepada murid-muridnya, dan Dajjal di sini berarti dalam wujud sosok. Goblok weh. Kamu bodoh. Yang namanya karakter itu mesti masuk ke dalam personal. Makanya kan aku bilang kemarin ya, si MBR itu kan sebetulnya dia nggak ngikuti kajianku tentang. Jadi, nah nanti ini kita bisa lihat ini jin iblisnya ini iblis yang mana ini? Ini kan karakter. Iblis dia berubah menjadi setan. Karena iblis dan setan itu bisa dari manusia, bisa dari jin. Nah, karakter-karakter ini nggak mungkin dia lepas dari personal-personal ini. Jadi kalau di situ si Petrus itu menunjuk Yesus, itu bukan personalnya. Dia keliru tentang karakternya. Itu loh. Goblok gue. Kalau kamu samakan aku dengan si Emma enggak bisa. Aku juga heran. Seperti kemarin diskusi sama kiai. Seorang kiai yang sudah mondok di pondok terkenal, Pondok Sarangan. Sudah kuliah di Mekah Madinah, masih percaya ada Nabi mau turun lagi. Itu kan sebetulnya kan referensinya juga banyak. Hanya saja nggak tersorting itu. Dia banyak berapa buku referensinya itu. Kok masih percaya? Ya karena nggak rasionalitas. Sama seperti si MA ini. Dia masih percaya. Nanti ada Nabi mau turun lagi. Kalau aku nggak percaya. Sekuku hitam pun aku nggak percaya. Inilah hebatnya logika. Hebatnya otak. Hebatnya rasional. Jadi kamu kalau punya duit, sekolah yang tinggi, yang bagus, pilih. Tapi kalau nggak punya duit, selama kamu mau memberdayakan logika otakmu itu, jangan pernah putus asa. Jadi aku heran, ya. Bagaimana kok? Ini kan ya temanku juga, kan dia yang nemanin aku ketika aku diskusi sama si pendeta MYM itu, ya. Dia masih mainstream, ya. Di sini aku harus hati-hati menjaga hatiku supaya aku tidak sombong. Karena aku bilang aku ini percaya diri bukan sombong. Nanti kalau kebablasan aku bisa jadi sombong. Bisa jadi gini ya, gue aja yang nggak sekolah, nggak percaya lu yang akademisi yang sudah sekolah kemana-mana kok masih percaya. Itu nanti jadinya sombong. Nah, maka gue heran saja gitu loh. Kok masih berpikir seperti itu? Gitu ya. Apa ini? Terusnya apa? Kalau dilihat dari hasil kajian dari channel MA 3 hari yang lalu, ya. Oke. Wujud atau sosok. Wujud atau sosok. Wujud karakter itu tidak bisa terlepas dari wujud atau sosok. Tapi yang jadi masalah bukan wujud sosoknya, tapi karakternya. Kamu itu bisa jadi Dajjal kalau kamu merusak tatanan kehidupan. Kemarin kan ada Dajjal yang merusak tatanan kehidupan dunia itu levelnya. Hampir 2 tahun. 2 tahun apa sampai 3 tahun itu merusak tatanan kehidupan. Itu
Dajjal. Cuman kan kalian nggak paham, Dajjal itu nanti. Jadi kalau sekarang di matamu ada Dajjal, kamu tenang-tenang baik. Intinya Dajjal itu adalah mereka siapa saja yang merusak tatanan kehidupan. Allah tidak mau itu. Allah sudah bikin keseimbangan dalam habitat kehidupan ini. Misalkan kamu, katakanlah, kamu pengusaha, kamu dapat izin HPH, hak pengelolaan hutan. Terus hutan itu kamu babati sehingga merusak habitat kehidupan. Ya kamu Dajjal. Ngono lho. Ya, cok goblok kowe. Semoga saya bisa mendapat pencerahan, setidaknya menambah literasi yang baru, bisa terima nalar rasionalisku. Syukur-syukur saya ada bonus dengan tambahan penjelasan apa itu. Kamu goblok 2 kali jadinya. Ya jus majus kan sudah kita bahas. Ini nggak salah ketika kita bahas Zulkarnain. Nggak tahu siapa yang request itu. Kamu lihat aja di Zulkarnain. Ya. Karena topik itu sampai sekarang masih belum bisa masuk kepalaku. Ya kamu. Makanya kalau ngaji itu rutin. Dilihat, diikuti. Ya jus majus itu kalau nggak, sudah hampir setahun lalu benar kita bahas. Itu di edisi Zulkarnain, kamu lihat. Klik Zulkarnain, ya. Oke, jadi itu jawabanku, ya. Nggak ada ceritanya Dajjal itu personal, itu dongeng, ya. Jadi nanti kita tunggu, nanti siapa lagi mau jadi Dajjal, gitu. Intinya yang merusak tatanan kehidupan itu Dajjal. Ya. Oke. Jadi jangan nanti, kalau kamu sudah di brainwash nanti, maka ketika ada Dajjal yang harusnya kamu sikapi, kamu tenang-tenang saja. Jadi ada Dajjal dalam politik, ada Dajjal dalam ekonomi, ada Dajjal dalam segala macamnya. Apa saja yang mereka menjadikan kehidupan ini rusak, itu Dajjal. Ya. Oke, sekarang Irfan. Layaknya sujud ke arah Ka'bah bukan berarti kalian sujud ke Ka'bah, tapi kita sujud kepada Allah ke arah yang ditentukan. Ya analoginya, tapi nggak apple ke apple, nggak apple to apple, tapi ya lumayan lah ya. Dan ini juga teman-teman Kristen kita sering tanya, dikirain orang Islam itu Allahnya batu gitu, bukan. Orang itu kalau pas diganti kiswanya itu, tutupnya itu orang naik ke atas berarti kan diinjak. Masa Allah diinjak? Kan nggak mungkin. Itu titik kesatuan arah saja. Ya, bukan itu yang disembah. Oke, Bolodi mantap Gus, oke, terima kasih. Septian Kuswanda, para jinnya pada sombong tidak mau pakai undangan umum, harus pakai undangan khusus karena tidak mau disamakan dengan malaikat. Hermana Tawijaya atur nuhun Kang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berbos nyimak Gus. Salam misra. Budi 99 hadir Gus. Oke, terima kasih Kang Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyimak Gus. Oke. Rasul Anwar mantap. Oke, terima kasih. Gelar tikar Kang Samsul Yatim ya. Salam misra juga untukmu. Hadir mengikuti kajian di sela-sela kesibukan nyimak. Kenapa iblis seakan-akan tidak termasuk diperintahkan sujud? Kok tiba-tiba muncul di akhir ayat Al-Baqarah 34. Gambar Allah maha gengsi, nggak akan mau menciptakan khalifah yang goblok, yang nggak bisa bedakan 3 dengan 1. Atau untuk Kang Samsul Yatim. Oke. Kemudian Kang Mas Didi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Numpang nanya Gus, 2:30:34. Posisi malaikat dan jin ada di mana? Posisi malaikat dan jin itu ya bagaimana ya? Kita berbicara, kita ini kan makhluk materi, sementara malaikat dan jin itu in materi, dia tidak terikat ruang dan waktu. Kalau kamu tanya begitu, aku harus jawab gimana? Ya. Coba kamu pikirkan. Jadi aku kembalikan ke kamu. Kita ini materi, maka terikat ruang dan waktu. Kalau jin ya dan malaikat itu kan bukan makhluk materi. Dia bisa menembus ruang dan waktu kan. Jadi jangan terperangkap ke dunia materinya juga, tapi
yang non materi atau fisik dan metafisiknya harus dipahami. Kalau kamu tanya gini, aku nggak bisa jawab. Ya, karena dia kan bukan sesuatu yang bisa nah, seperti ini bisa dilihat, dipegang, oh ini. Bukan bentuk materi seperti ini, seperti aku, kamu gitu. Jadi coba kamu tanya sama orang yang ahli malaikat dan ahli jin sana, apa jawabnya? Kalau aku sih nggak bisa jawab, karena dia jangan disamakan dengan kita. Makanya kan aku bilang, episode Adam dan Hawa itu sebetulnya metafora atau harafiah. Itu perdebatannya tinggi juga, ya. Oke. Juga posisi Adam ada di mana? Ya. Masalahnya di Quran surat 7:13 iblis disuruh turun. Ya nanti yang kita diskusikan ya. Oleh Allah, apakah iblis ada di langit? Sebetulnya Didi nggak pantas lah tanya begini. Kamu sudah lama dalam dunia perdebatan kok. Ya. Turun itu apa kamu anggap terus dia berbicara? Gimana ya? Aku kaget, Didi kok tanyanya nggak berkualitas begini. Kalau lihat jam terbangmu seharusnya nggak tanya begini dong. Ya. Turun naik itu tidak selalu berhubungan dengan geografis, ya. Makanya rafa'a, kata mengangkat itu juga tidak berhubungan dengan geografis. Kanjeng Nabi Isa telah diangkat, rafa'a. Sama dengan presiden mengangkat menterinya, itu kan nggak berhubungan dengan geografis. Turun juga tidak berhubungan dengan geografis. Jannah hati-hati dipahami. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, di mana ya, di bumi ini. Ya. Jadi kalau kamu ikuti kajian-kajianku yang lalu, kamu seharusnya paham dong. Ya, pertanyaannya nggak begini. Oke. Ya. Nantilah kita turun dari mana itu ya. Freedom, pergumulan hamba pendosa dalam genggaman Tuhan ya. Manusia produk unggulan. Oke. Salam Isra juga untukmu ya. Freedom ya. Kita lanjutkan. Kang Ivan Al-Akbar pedal bersujud malaikat dan iblis di Seladen Tuman dari side proyek di Kerinci Jambi. Dentuman itu berarti suara yang besar. Biasanya kalau dentumannya besar, suaranya besar, take home pay-nya juga besar. Insya Allah, dan semoga bermanfaat, semoga barokah. Oke, kita lanjut. Kang Ray Dendi, Gus GM izin bertanya. Nabi Adam itu diperintahkan oleh Allah untuk menjadi khalifah di bumi. Apa dihukum oleh karena kesalahannya? Seperti pemahaman mainstream ini. Yang namanya kita kan makhluk berganti-ganti, dia tetap khalifah, tapi khalifah kan bukan berarti tidak salah. Ketika dia salah ya dia dihukum. Itu. Ketika Nabi Adam diciptakan posisinya berada di surga atau di bumi. Sama dengan Didik tadi. Ya di bumi. Kok di surga? Ya. Ya di bumi. Kamu coba lihat surat Al-A'raf ya. Surat Al-A'raf. Sebentar. Kamu baca surat Al-A'raf itu sebetulnya di surat 24 ya. Tapi surat 7 dimulai dari, sebetulnya di 25 itu, tapi dimulai dari yang 24. Nanti yang 25 itu ada yang menerjemahkannya sebetulnya di sana, tapi ada yang langsung di bumi. Kan begini ya. Di surat yang ke-25 itu ya. Berfirmanlah Tuhan kamu ya, berfirmanlah Allah berfirman, maksudnya gitu ya. Turunlah kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Apa? Bumi. Ya, itu yang 24, yang 25. Nah, ini yang betul terjemahannya begini. Allah berfirman, di sana kamu hidup, di mana? Di bumi.
Di sana kamu mati, di mana? Di bumi. Di sana kamu akan dibangkitkan, di mana? Di bumi. Ya, tapi ada yang langsung menerjemahkan begini, di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, di bumi kamu akan dibangkitkan. Ada yang begitu. Itu secara terjemahan tekstual nggak tepat. Yang benar itu begini, di sana kamu hidup, di sana kamu mati, di sana kamu bangkit. Di sananya di ayat yang di sini, yang di sananya itu kembalikan ke atasnya, di bumi. Ini salah satu dalil untuk mengatakan nggak ada orang hidup di langit yang nanti mau kiamat turun tuh nggak ada. Mati, ya ini apa? Hidup, mati, bangkit di bumi. Nggak ada di tempat lain. Tempat kita hidup itu di bumi. Di sini sudah dipersiapkan semua fasilitas kehidupan kita. Makanya kalau ada orang hidup katanya nggak tahu, coba tanya nih sama mereka. Sekarang yang katanya mau turun jelang kiamat itu adanya di mana? Nanti jangan-jangan kacau seperti Kristen. Ada yang bilang di langit, ada yang bilang di sorga. Ini membantah ada kehidupan di luar bumi. Begitu juga nanti Kanjeng Nabi Isa itu kan diperintahkan sholat, diperintahkan zakat selama dia hidup. Kalau dia hidup di sana, nggak tahu di langit, nggak tahu di sorga, terserahlah. Bagaimana dia akan menjalankan zakat? Menjalankan sholat bisa, tapi dia nggak bisa berjamaah. Menjalankan zakat bagaimana? Dia bisa bayar, tapi siapa yang mau menerima zakatnya? Ada kehidupan selain dia di sana. Terus pertanyaan lagi, dia di sana sendiri atau berteman dengan teman-temannya ada? Kacau lagi. Itu karena ngawur-ngawur. Karena ngawur-ngawur seperti itu. Maka kalau pertanyaanmu ketika Nabi Adam diciptakan posisinya berada di surga atau di bumi, ya pertanyaannya di bumi. Nggak ada di surga. Itu loh. Sama dengan Didik tadi. Kebetulan selanjutnya salam kenal dari Geopark Ciletu Sukabumi. Ki atur nuhun Kang. Salam kenal juga untukmu ya Kang Abdul Qadir, mantap. Soalnya kita hari ini Demak ngaji lagi Gus, goblok tak bertepi biar hilang. Mantap. El Diabo Fes. Oke, mantap. Ya. Oke. Sudah ya. Ini aku hapus. Nih. Ini aku hapus. Kalian itu kalau turun itu langsung ya dipahami geografis, itu yang jadi masalah. Turun nilai itu ada. Daya belinya turun. Apa itu berhubungan dengan geografis kan enggak. Ya. Oke. Sekarang aku mau menjawab. Benarkah iblis itu tidak diperintahkan untuk sujud? Sebelum ke sana, kita harus tanya, iblis ini siapa? Kembali tadi tentang Dajjal yang sudah aku singgung. Ya. Karena yang namanya iblis, yang namanya setan, sayatin, ya. Ini itu karakter goblok. Ini karakter bukan personal. Sama dengan Dajjal itu ya karakter. Ya. Nah, ini kan aku sudah bahas ini. Dia bisa saja dari manusia personalnya, bisa saja dari jin. Malaikat bisa nggak? Nggak bisa, karena dia diprogram selalu taat. Gitu loh. Ya. Jadi, ulangi lagi. Yang namanya iblis, yang namanya setan, itu mungkin dari manusia, mungkin juga dari jin. Iya. Ini perkara ini juga kamu harus paham. Kenapa dia disebut, kapan disebut iblis, kapan disebut setan. Aku sudah jelaskan berkali-kali.
Kalau harus ngulang-ngulang lagi ya. Kamu lihat videonya lah ya, makanya sistematis dilihat terus kajian-kajian yang belum pernah dilihat diulangi supaya ngerti. Ya. Sekarang pertanyaan kita, ini iblis ini dari golongan manusia atau dari golongan jin? Karena ada dua kemungkinan. Ya, nanti akan terjawab di sini. Dari golongan apa dia? Makanya manusia kan sering disebut, oh setanan kamu itu. Karena apa? Karakternya buruk, bukan dia itu setan, bukan. Setan itu karakter. Dia itu ya manusia, tapi disebut setan gue. Gitu. Ya. Oke. Kita baca perikopnya permusuhan dan godaan syaitan terhadap manusia. Penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya. Jadi kamu sama aku itu Habib. Habib artinya apa? Keturunan Nabi. Jadi kita semua keturunan Nabi, bukan keturunan kera. Ya, yang 11. Sungguh kami telah menciptakan kamu Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, ya, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah untuk Adam. Ya, sudah kita dekontraksi kemarin ya. Ini sama dengan 234 ya. Sujudlah untuk Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Ini dulu dipahami ya. Ini dulu, dan pahami bahwa antara 711 ya, itu senada dengan 234. Ya, antara 711 senada dengan 234. Ya, untuk Adam bukan kepada Adam. Ini dengan 711. Ya, pahami dulu itu. Substansinya sama, dan kita sudah dekonstruksi, maka dia adalah untuk Adam. Sujud untuk Adam. Sujudnya kepada Allah. Triggernya Adam sebagai produk unggulan. Clear ya? Situ ya. Oke, sekarang aku lanjutkan. Yang ke-12 nih. Ya. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud? Maksudnya bukan bersujud kepada Adam, sujud kepada Allah. Atas produk unggulan yang namanya Adam. Atau untuk produk unggulan Adam itu. Ya, apa yang menghalangimu bersujud? Di waktu aku menyuruhmu. Clear ya? Ini yang namanya Quran by Quran. 7:12. Menyuruhmu. Berarti disuruh sujud nggak iblisnya? Terjawab kan? Makanya aku bilang, kalau kamu ya membaca Al-Quran, kamu tentang satu topik yang kamu sedang teliti, misalkan tentang kisah Adam, maka semua itu harus kamu kumpulkan. Nah ini kalau kamu berkutat di sini aja, kamu nggak menemukan jawaban dan buntu. Ketika teman-teman Kristen, teman-teman Hindu, teman-teman Buddha, mungkin teman-teman yang lain tanya, loh kan malah iblisnya kan nggak disuruh, kenapa dia jadi sasaran? Ya wajar saja dia nggak mau sujud. Kamu nggak bisa jawab, karena kamu berkutat di sini, kamu tidak mengeksplor. Harusnya kamu mengeksplor, maka eksplorasimu akan ketemu di perikop yang permusuhan dan godaan setan itu ya, dibaca mulai ayat ke-11 yang ini senada dengan 234, maka di ayat yang ke-12 dari surat 7 jelas-jelas menyuruh ya. Nih. Jadi disuruh ya. Oke. Kita lanjutkan. Menjawab iblis. Iblisnya jawab.
Saya lebih baik daripadanya. Ya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan yang dia engkau ciptakan dari tanah. Terjawab sudah, iblisnya itu dari golongan apa? Ya. Ini nanti kapan-kapan kita kaji secara tersendiri kesombongan asal usul. Iblis tidak mau mengakui produk unggul. Karena produk unggul itu dari tanah. Si iblisnya dari api. Ini Adam atau kita. Sekarang pertanyaanku, yang terbuat bahan bakunya dari api itu apa? Maka dia akan menjawab, iblis ini dari golongan jin atau manusia. Paham? Jadi dari bahan bakunya. Ini kalau nggak teliti nggak ngerti nih. Kalau soal hafal-hafalan hafal, tapi nggak ngerti maksudnya. Itu yang aku bilang tadi. Salah satu sisi aku bangga banyak pondok-pondok hafalan Al-Quran. Tapi jangan sekedar hafal dong. Kalau sudah hafal ya paham, dan pemahamannya itu harus kritis. Pemahaman mainstream sekarang seperti yang kamu tahu, ya. Jadi dari bahan bakunya si iblis itu dari api, sementara si Adam dari tanah. Karena dia merasa api itu lebih bagus dari tanah, dia tidak mengakui itu produk unggul, maka dia tidak mau sujud kepada Allah. Dan dari sini kita tahu bahwa iblis itu adalah makhluk Allah yang bahan bakunya, raw materialnya dari api. Sekarang apa itu? Ya jawaban dewe, mosok kon raro. Masa kamu tidak tahu begitu aja? Ya. Jadi sudah selesai ya, terjawab ya di 7.12. Disuruh. Karena iblis jawabnya begini. Aku ulangi dari atas. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud? Ya. Ya ini depak salah, dalam kurung kepada Adam. Bukan kepada Allah. Ya, bukan kepada Adam, kepada Allah khususnya. Aku ulangi. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud? Seharusnya kalau dikurung itu kepadaku, gitu, bukan kepada Adam. Di waktu aku menyuruhmu, menjawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Coba. Kan disuruh dia, waktu aku menyuruhmu. Seandainya tidak disuruh, iblis jawabnya nggak begini. Bagaimana aku mau sujud orang aku nggak kamu suruh? Tapi kan jawabannya nggak begitu. Ya. Aku ulangi. Seandainya iblis itu tidak disuruh, maka dia nggak jawab begini. Jawabannya, bagaimana aku mau sujud orang aku nggak kamu suruh sujud? Yang kamu suruh sujud kan malaikat. Tapi kan iblis nggak menjawab begitu. Ya, iblis menjawab bahwa dia menggugat dari raw materialnya. Ini namanya kesombongan asal usul. Ya, jelas ya. Jadi dari jawaban ini, ya, dia menjawab, saya lebih baik daripada engkau. Ya, sorry. Saya lebih baik daripadanya, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Itu menunjukkan dia disuruh, dan memang dia disuruh. Kalau dia nggak disuruh, dia akan jawab, ngapain juga saya sujud orang nggak engkau suruh ya Allah. Kan begitu. Oke, clear ya di 7.12. Sebentar, kurang 7 menit, belum 1 jam. Ini nanggung. Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Di sini aja. Sebetulnya aku selesai sudah di 12 itu. Tapi karena ada yang bertanya-tanya tadi, ya 13 kita langsungkan lah ya. 13 ya. 7.13. Turun ini jangan kamu bayangkan habitat. Ya. Jangan kamu bayangkan itu geografis. Ya, sehingga peristiwa ini omong-omongnya ini di surga.
gitu ya, di surga. Terus ini bumi gitu. Terus di sini karena nggak manut terus disuruh turun ke bumi. Ini kan kekanak-kanakan. Ini kekanak-kanakan. Terlalu picik. Karena apa? Kamu memahaminya dari sudut geografis. Padahal turun naik itu tidak selalu berbicara geografis, tapi juga nilai. Artinya nilai kamu kalau tidak taat terhadap hukum Allah, terhadap khilafah, ya kamu turun, derajatmu turun dari yang awalnya surga jadi yang bukan surga. Ya apa kalau bukan surga? Itu loh maksudnya. Ya, makanya kalau kamu mau derajatmu derajat surgawi, kamu harus jadi khalifah, mengemban khilafah. Hidup dalam hukum Allah. Lah dia nggak mau dia hukum Allah, dia turun. Jadi kamu pun sekarang kalau nggak hidup dalam hukum Allah, kamu turun. Tidak suasana surga. Jadi surga di sini bisa suasana, bisa nilai. Coba aku bilang, orang kafir itu dalam penjelasan-penjelasan yang kita terima sebagai apa? Coba. Sebagai apa orang kafir itu? Ya, kalau dia tidak hidup dalam hukum Allah, ya, apa bedanya dengan kerbau, dengan sapi, dengan yang lain-lainnya? Ya, sampai-sampai di Al-Quran dijelaskan binatang ternak. Jadi kalau kamu nggak sholat, ya kamu binatang ternak. Gampangannya gitulah. Tapi kan hukum Allah bukan hanya sholat saja. Ini hanya untuk mempermudah aku menjelaskan. Kalau kamu nggak sholat, ya kamu binatang ternak, turun, nggak surgawi kamu, nari. Itu loh. Kamu nggak sanggup mengemban khilafah, maka gagal kamu sebagai khalifah. Gitu. Jadi jangan dibayangkan terus tempat, terus ini surga. Jadi ini omong-omongannya di surga, ya. Terus karena nggak manut diturunkan ke dunia, bukan ke bumi. Padahal kan sudah dijelaskan tadi di surat 7 ayat 24 25. Di bumi kamu hidup, kamu mati, kamu dibangkitkan tuh di bumi, nggak di habitat lain, nggak di langit, nggak di awang-awang. Jelas, ya. Jadi aku kira sudah cukup ya masalah turun naik. Sebetulnya kita nggak ke sini. Ini kan sudah pernah aku jelaskan ya. Tapi karena ada yang tanya tadi ya sudahlah, ngerempet ke sini. Ya, sekarang gini loh ya. Kalau kamu taat terhadap hukum Allah, ya maka kamu hidup dalam suasana surgawi. Hati senang, gitu loh. Ya, tapi kalau nggak hidup dalam hukum Allah, kamu itu bangkai berjalan. Orang yang dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah itu bangkai berjalan itu. Cuman kan kita ya nggak enak kalau ada orang, oh kamu bangkai, ya nggak begitulah. Itu harus kita diskusikan dalam ranah akademis. Itu bangkai berjalan, gitu loh. Kalau nggak ada la ilaha illallah, maka bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati. Mati apanya? Mati hatinya, mati logikanya. Bukan orang yang sekaratul maut. Gitu. Ini kadang-kadang kita kebelangsak semua, ya. Nah, sekarang kalau aku ini contoh ini rumahku ini kontrakan. Lebih sempit dari yang dulu. Berulang kali aku gunakan analogi ini supaya gampang kamu terima. Sampai tempat buku aja nggak ada berserakan, karena memang kecil. Studionya ya ini ya gini-gini ini.
Ya. Tapi ini bagiku surga. Baiti jannati, rumahku surgaku. Tinggi dia. Tetapi di rumah yang katakanlah nilainya 1 miliar dan itu rumah pribadi bukan kontrak seperti aku ini. Tetapi dia sudah masuk daftar KPK bahwa dia terindikasi nyolong, maling duit 1 T, katakanlah begitu. Itu rumah yang harganya 1 miliar, katakanlah begitu. Itu turun suasananya, nggak surgawi lagi, nar. Sebaliknya yang tempatku ini surgawi. Itu loh. Ya, jadi kalau ada turun, ada naik, jangan terus geografis, itu terlalu kekanak-kanakan. Oke, sudah pas 1 jam lewat 47 detik. Ya. Aku sudah tuntaskan dan besok aku akan menjelaskan tentang surat Yusuf. Supaya kalian benar-benar mantap, ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, ya. Jaga Al-Qur'an, jaga imanmu dalam bingkai Islam. Ya, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya. Semoga kita mendapatkan keberuntungan, ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.